Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 373 dengan tulus bersedia. Akan tetapi, jika berita tentang penculikan yang dilakukan Patriark Tua Feng menyebar, akibatnya akan mengerikan. Patriark, kapan Nona akan kembali? Apakah Anda perlu mengirim seseorang untuk mencari mereka? Salah satu pengawal Feng bertanya karena situasi yang dihadapi benar-benar tidak terlalu optimis. Jika berita itu bocor, tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk bertindak sebagai tulang punggung untuk mendukung kediaman saat ini. Dia akan segera kembali, mari kita selesaikan masalah ini dulu. Kalian semua hanya perlu mengurus masalah di kediaman untuk saat ini dan menunggu sampai dia kembali, baru kita bahas lebih lanjut. Feng Xiao berkata dengan suara berat dan melambaikan tangannya untuk membubarkan mereka. Melihat situasi yang ada, mereka saling memandang sekilas sebelum melangkah keluar. Saat ini, Patriark Tua Feng telah menghilang, Patriark tidak dapat muncul di hadapan orang lain dan nona mereka masih belum kembali. Mereka adalah satu-satunya yang tersisa untuk menjaga kediaman Feng dengan baik selama periode ini. Ayah, sebaiknya ayah istirahat dulu. Aku akan pergi ke pasar gelap. Guan Xilin berkata sambil menyimpan batu giok itu. Pergilah. Feng Xiao menganggukkan kepalanya dan merenung dalam-dalam. Apa yang harus mereka lakukan selanjutnya? Guan Xilin melangkah keluar dengan cepat. Untuk menyelidiki asal-usul batu giok ini, hanya pasar gelap yang dapat membantu dalam hal ini, lagi pula, di negara Sun Glory hanya pasar gelap yang memiliki jaringan di setiap negara. Leng Hua yang berdiri di samping melihat maksud tersirat dari perkataan adiknya, lalu melangkah maju dan berkata, Patriark, tubuhmu masih belum pulih sepenuhnya. Silakan kembali ke tempat tidur untuk beristirahat dulu. Tidak perlu, aku masih memikirkan banyak hal. Dia melambaikan tangannya dan menolak untuk pergi ke tempat tidur untuk berbaring. Pada tahap awal, dia tidak bisa banyak bergerak. Sekarang luka luarnya sudah sembuh total, turun dari tempat tidur dan berjalan sedikit bukanlah masalah. Tentu saja, dia tidak ingin berbaring sama sekali. Terlebih lagi, sekarang setelah hal seperti itu terjadi, dia perlu memikirkan semuanya dengan benar. Pada akhirnya, siapakah yang membawa pergi Pak Tua Feng? Apa tujuannya? Jika dikatakan bahwa putrinya lah yang dibawa pergi, dia masih bisa memikirkan kemungkinan alasan mengapa orang itu terobsesi dengan kecantikan putrinya. Namun sekarang karena ayahnya yang sudah tua, dia tidak bisa memikirkan kemungkinan alasan apapun. Selama periode penutupan pintu bagi semua tamu, ditambah dengan disiplin ketat dari orang-orang di kediaman, masalah Patriark Tua Feng yang dibawa pergi telah sepenuhnya ditutup-tutupi. Selain beberapa orang yang mengetahui kebenaran masalah ini, tidak seorang pun di luar yang mengetahui berita ini. Adapun sisi lainnya, di hutan 9 jebakan. Feng Jiu yang tidak sadarkan diri selama 3 hari 3 malam akhirnya terbangun dan perlahan membuka matanya, menatap beberapa orang yang melindunginya di sisinya. Kenangan tentang kejadian yang terjadi hingga ia kehilangan kesadaran muncul kembali saat cahaya kembali menyinari matanya. Ia ingin duduk dan gerakan ini diperhatikan oleh Luo Yu. Nyonya, Anda sudah bangun. Luo Yu menatapnya dengan heran dan gembira, lalu bergegas maju untuk membantunya. Mereka yang duduk tidak terlalu jauh mendengar keributan kecil itu dan membuka mata mereka. Ketika mereka melihat bahwa dia telah terbangun, mereka berempat segera berdiri dan berjalan ke sisinya. Mereka kemudian menangkupkan tangan bersama-sama untuk memberi hormat dan menyapa, Nyonya. Wajar saja jika mereka mengatakan bahwa dia tidak pantas mendapatkan penghormatan dan penghormatan seperti itu. Lagi pula, dia bahkan bukan seorang kultivator yayasan dan mereka sudah berada di jajaran inti emas. Namun, setelah menyaksikan kekuatan dan kemampuannya, mereka telah sepenuhnya dan dengan tulus yakin dan mengakuinya sebagai nyonya mereka. Ketika dia mendengar mereka memberi hormat kepadanya sebagai nyonya mereka, Feng Jiu memperlihatkan senyum tipis dan pada saat itulah dia memperhatikan dengan saksama beberapa orang di depannya. Meskipun mereka berempat adalah kultivator inti emas, karena perbedaan kekuatan, 2 dari mereka berusia sekitar 40 tahun dan yang lainnya tampak berusia 50-an. Mereka berempat mengenakan jubah abu-abu yang tidak mencolok, namun aura mereka tidak dapat diabaikan. Kau benar-benar ingin mengakui aku sebagai nyonyamu? Tanyanya dengan mata jernih saat tatapannya tertuju pada mereka.